Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan melakukan analisis tata bahasa pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pada video kali ini kita akan melakukan analisis tata bahasa pada Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat yang diturunkan pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin usai menaklukkan kota Mekah, yang dikenal dengan sebutan Fathu Makkah. Isi surat An-Nasr pada intinya adalah pemberian anugerah yang sangat agung dari Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin, yaitu berupa kemenangan yang besar atas penaklukan kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sejarah besar ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah adalah kemenangan yang terbesar yang diraih Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin, di mana setelah 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW terusir dan harus meninggalkan kota Mekah. Selama 8 tahun tersebut, kaum Quraisy terus memerangi umat Islam, hingga akhirnya mereka, kaum kafir Quraisy, dapat ditaklukkan, bahkan tanpa terjadinya pertempuran dan pertumpahan darah yang berarti. Selain berisi tentang pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga untuk segenap kaum muslimin, surat An-Nasr berisi kabar gembira bahwa setelah Fathu Makkah akan banyak orang-orang yang akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian pada ayat yang ketiga berisi perintah Allah Ta'ala untuk bertasbih dan memuji Allah, serta perintah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala sebagai konsekuensi atau bentuk rasa syukur atas kemenangan besar yang telah diraih. Berikut ini akan kita bahas analisis tata bahasa untuk surat An-Nasr. Kita bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita mulai analisis tata bahasa dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sesuai dengan kaidah tata bahasa, ayat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah yang berperan sebagai klausa syarat atau disebut dengan kalimat syarat. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur kalimat, yaitu yang pertama, ismu syarat atau harf syarat, idza. Kemudian unsur kalimat yang kedua adalah fi'il madhi jaa. Selanjutnya unsur kalimat yang ketiga adalah frasa idhofah nasrullahi yang berperan sebagai fa'il dan ditutup dengan fa'il kedua, yaitu wal fath. Baiklah, kita mulai pembahasan analisis pada kata yang pertama, yaitu sebuah kata yang spesial, ismu syarat, idza. Berikut adalah kaidah gramatikal untuk ismu syarat idza. Pertama, idza artinya adalah ketika, bisa juga apabila, atau dapat juga diartikan dengan jika. Idza pada umumnya adalah berperan untuk menunjukkan klausa atau kalimat syarat, yang kemudian diikuti dengan klausa atau kalimat jawab. Atau
Jika di dalam tata bahasa Indonesia disebut dengan klausa jika dan diikuti dengan klausa maka. Jika, maka. Kemudian, idza pada umumnya diikuti oleh fi'il madhi, namun pada pemahamannya dimaknai sebagai fi'il mudhari, atau maknanya adalah makna bentuk sekarang atau bentuk yang akan datang atau future. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa idza berperan menunjukkan sebuah klausa syarat. Dalam ayat ini, idza diikuti klausa syarat atau kalimat syarat, yaitu sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il madhi ja'a. Fi'il madhi ja'a adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi huwa, yang maknanya atau artinya adalah dia, huwa, telah datang. Kemudian makna klausa syarat idza jaa maknanya adalah jika dia telah datang. Makna ini adalah makna mudhari, bukan makna yang menceritakan kejadian pada masa lalu atau madhi. Analisis selanjutnya adalah pada unsur kalimat ketiga, yaitu frase idhofah nasrullahi. Frase ini terdiri dari mudhof, ism marfu, nasru, dan mudhof ilaihi lafzul jalalah Allahi. Makna dari frase nasrullahi adalah pertolongan dari Allah, atau disingkat menjadi pertolongan Allah. Frase ini berstatus marfu dan beridentitas ma'rifah. Karena berstatus marfu, maka frase ini berperan sebagai fa'il yang sebenarnya dari fi'il ja'a. Selanjutnya, klausa idza ja'a nasrullahi maknanya adalah ketika pertolongan Allah telah datang. Idza ketika, ja'a telah datang, nasrullahi pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah telah datang. Atau dapat dimaknai dengan jika pertolongan Allah telah datang. Makna telah datang bukan berarti menceritakan kejadian pada masa lampau. Namun maknanya adalah mengabarkan jika sebuah syarat telah terjadi, di mana syarat ini jika terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi berupa jawaban atau berupa jawab atas syarat tersebut. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada bagian akhir ayat ini, yaitu sebuah harf athof dengan ma'tuf wal fathu. Al-fathu sebagai ma'tuf adalah berupa ism marfu ma'rifah yang berarti sebuah kemenangan. Ma'tuf ini terhubung dengan ma'tuf alaihi nasrullahi. Keduanya berstatus rofa yang berperan sebagai fa'il sebenarnya dari fi'il ja'a. Jadi secara keseluruhan ayat idza ja'a nasrullahi wal fathu maknanya adalah ketika pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Sekali lagi disampaikan, makna telah datang bukan menjelaskan peristiwa masa lalu, namun merupakan makna sekarang atau makna akan datang. Hal ini untuk menjelaskan klausa syarat yang akan diikuti dengan klausa jawab. Berikut ditampilkan bagan atau skema struktur kalimat pada ayat 1 surat An-Nasr. Silahkan di-pause untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Kemudian kita akan melanjutkan analisis tata bahasa pada ayat kedua surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sesuai dengan kaidah tata bahasa, ayat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Harf athof pada awal kalimat pada ayat ini menandakan ayat kedua ini terkait dengan ayat yang pertama, di mana kalimat jumlah fi'liyah
pada ayat kedua ini berperan sebagai ma'tuf yang mengikuti ma'tuf alaihi, yaitu kalimat yang sama, kalimat jumlah fi'liyah pada ayat yang pertama. Kalimat pada ayat kedua ini terdiri dari 4 unsur kalimat, yaitu yang pertama adalah harf athof wa yang berperan menghubungkan ma'tuf dengan ma'tuf ilaihi pada ayat sebelumnya. Kemudian unsur kalimat yang kedua adalah fi'il madi ro'aita. Selanjutnya unsur kalimat yang ketiga adalah isim mansub an-nasa yang berperan sebagai maf'ul bihi. Selanjutnya, unsur kalimat yang keempat adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah yang berperan sebagai hal atau keterangan yang menerangkan untuk maf'ul bihi an-nasa. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baiklah, kita mulai analisis tata bahasa secara terperinci untuk ayat kedua, mulai dari harf athof wa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harf athof wa berperan menghubungkan ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Ma'tuf yang dimaksud adalah kalimat jumlah fi'liyah berupa fi'il madi ro'aita. Ro'aita adalah fi'il madi dengan fa'il tersembunyi anta, ro'aita, yang artinya adalah kamu, anta, telah melihat. Fi'il madi ro'aita adalah ma'tuf yang mengikuti ma'tuf alaihi, yaitu fi'il madi ja'a pada ayat yang pertama. Fi'il madi ro'aita diikuti oleh sebuah isim mansub yang berperan sebagai objek atau maf'ul bihi an-nasa. Arti isim ini adalah para manusia. Isim ini adalah isim jamak yang berstatus nasab karena berakhiran fathah. Sesuai dengan kaidah tata bahasa, isim berstatus nasab yang mengikuti fi'il, dia berperan memberikan keterangan pada fi'il, dalam hal ini adalah sebagai objek atau disebut dengan maf'ul bihi. Kemudian kalimat jumlah fi'liyah wa ra'aitan nasa maknanya adalah dan kamu akan melihat para manusia. Wa ra'aita dan kamu akan melihat an-nasa para manusia. Makna ini adalah makna mudhari atau makna saat ini atau juga makna akan datang dan bukan makna madi atau makna masa lalu. Mengapa demikian? Hal ini karena fi'il madi ini adalah ma'tuf dari ma'tuf alaihi ja'a. Tadi sudah dijelaskan, ja'a maknanya adalah makna mudhari karena dia mengikuti harf syarat idza. Kita lanjutkan. Jadi, keduanya memiliki peran yang sama karena disambung dengan harf athof wa. Sehingga fi'il madi ro'aita juga bermakna mudhari mengikuti fi'il ja'a yang membentuk kalimat syarat dari harf syarat idza. Artinya, fi'il madi ro'aita juga menjadi kalimat syarat mengikuti harf syarat idza. Analisis selanjutnya adalah pada unsur kalimat yang keempat, yaitu kalimat jumlah fi'liyah yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah. Selanjutnya kita akan analisis secara terperinci kalimat ini. Kemudian kita akan memeriksa apa peran kalimat ini di dalam ayat kedua surat An-Nasr. Kalimat ini berada di dalam ayat kedua. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa kalimat ini pasti terhubung dengan salah satu kata atau kalimat yang ada sebelum kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il mudhari yadkhuluna. Fi'il ini adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi hum atau mereka jamak maskulin.
Arti fi'il ini adalah mereka memasuki, yadkhuluna, atau mereka akan memasuki. Fi'il ini berasal dari fi'il madhi dakhala, kemudian menjadi fi'il mudhari yadkhulu, dan menjadi fi'il mudhari fa'il yadkhuluna. Selanjutnya, fi'il ini diikuti oleh sebuah muta'alliq fi'il, yaitu frase jar wa majrur fi dini dan juga idhofah dinillahi, yang membentuk frase fi dinillahi, yang artinya adalah di dalam agama milik Allah atau di dalam agama Allah. Muta'alliq ini adalah berperan sebagai objek atau maf'ul bihi dari fi'il mudhari yadkhuluna, dan kemudian pada akhir kalimat ditutup dengan sebuah isim mansub afwaja, yang artinya adalah berbondong-bondong. Kata ini berperan sebagai maf'ul hal untuk fi'il yadkhuluna, atau maksudnya adalah mereka memasuki dengan berbondong-bondong. Yadkhuluna azwajan, mereka memasuki dengan berbondong-bondong. Jadi seluruh kalimat yadkhuluna fi dinillahi afwaja artinya adalah mereka memasuki ke dalam agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Subjek atau pelaku kalimat ini adalah mereka jamak. Subjek ini terhubung dengan sebuah kata yang memiliki makna jamak, yaitu an-nasa. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat ini berperan menerangkan isim mansub an-nasa. Kalimat yang berperan menerangkan sebuah isim disebut juga dengan kalimat hal. Jadi, secara keseluruhan, ayat kedua surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maknanya adalah, dan kamu akan melihat para manusia an-nasa yang akan masuk ke dalam agama Allah yadkhuluna fi dinillahi dengan berbondong-bondong, afwajan. Kita ulangi maknanya, dan kamu akan melihat para manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Berikut adalah bagan atau skema struktur kalimat pada ayat kedua surat An-Nasr. Silahkan di-pause untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa ayat kedua surat An-Nasr ini adalah terkait dengan ayat pertama, yaitu ayat kedua sebagai ma'tuf. Berikut adalah bentuk hubungan ma'tuf dan ma'tuf alaihi antara ayat kedua dan ayat yang pertama. Silahkan di-pause untuk dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas bersama analisis tata bahasa untuk ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir untuk surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Ayat ini terdiri dari dua buah kalimat, yaitu yang pertama kalimat jumlah fi'liyah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan yang kedua kalimat jumlah ismiyah innahu kana tawwaba. Kita bahas satu persatu mulai dari kalimat jumlah fi'liyah yang pertama, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah, tepatnya adalah kalimat perintah yang terdiri dari 5 unsur kalimat, yaitu yang pertama adalah harf fa yang berperan sebagai harf jawab untuk menjawab dari ismu syarat pada ayat yang pertama.
Kemudian unsur kalimat yang kedua adalah fi'il amr sabbih. Selanjutnya, unsur kalimat yang ketiga adalah serangkaian frase muta'alik bihamdi rabbika. Kemudian, unsur kalimat yang keempat, harf ataf wa. Selanjutnya yang terakhir adalah fi'il amr istaghfirhu. Kemudian, kita akan membahas dengan lebih detail masing-masing unsur kalimat tersebut. Kita mulai dengan membahas huruf fa. Fasabbih. Huruf fa secara kaidah tata bahasa memiliki banyak arti, makna, dan juga peran. Huruf fa dapat diartikan dengan maka, atau juga bisa diartikan dengan kemudian atau lalu, di mana perannya bisa sebagai harf ataf dan juga bisa berperan sebagai harf jawab. Harf fa dalam ayat ini berperan sebagai harf jawab yang artinya adalah maka, di mana digunakan untuk menyatakan kalimat jawab atau kalimat yang menjadi jawaban dari kalimat syarat yang telah mendahului sebelumnya. Syarat yang terdapat pada kalimat sebelumnya adalah kalimat pada ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya, harf fa diikuti dengan fi'il amr sabbih. Fa sabbih. Fi'il amr ini berasal dari fi'il mudhari dengan fa'il tersembunyi anta, tusabbihu. Asal fi'il ini adalah dari fi'il madhi sabbaha. Kemudian berubah menjadi fi'il mudhari yusabbihu dan menjadi fi'il mudhari fa'il anta tusabbihu. Kemudian berubah menjadi fi'il amr sabbih. Arti fi'il tusabbihu adalah kamu menyucikan atau kamu bertasbih. Kemudian fi'il amr sabbih artinya adalah kamu bertasbihlah atau kamu sucikanlah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fasabbih adalah kalimat jawab yang menjawab kalimat syarat pada ayat yang pertama. Kemudian fi'il amr fasabbih selanjutnya diikuti oleh serangkaian frase muta'alik bihamdi rabbika. Frase ini adalah rangkaian frase kata depan jar majrur bihamdi yang artinya adalah dengan pujian, diikuti dengan frase idhofah hamdi robbi yang artinya adalah pujian milik Tuhan hamdi robbi, dan terakhir frase idhofah robbika yang artinya adalah Tuhan milik kamu atau Tuhanmu. Kemudian seluruh rangkaian frase ini bihamdi robbika artinya adalah dengan pujian milik Tuhan kamu, atau dapat diterjemahkan dengan memuji Tuhanmu. Sehingga kalimat jumlah fi'liyah fasabbih bihamdi rabbika artinya adalah maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Selanjutnya kalimat ini ditutup dengan sebuah rangkaian harf ataf dan diikuti dengan ma'tuf, yaitu wastaghfirhu, yang terdiri dari harf ataf wa dan fi'il amr istaghfirhu. Fi'il amr istaghfirhu sebenarnya adalah terdiri dari fi'il amr istaghfir dan ditempel dengan dhamir hu sebagai objek atau maf'ul bihi. Fi'il amr istaghfirhu sebagai ma'tuf, dia mengikuti ma'tuf alaihi fi'il amr sabbih, di mana keduanya istaghfir dan sabbih berperan sebagai kalimat jawab yang mengikuti harf jawab fa. Fi'il amr istaghfir berasal dari fi'il mudhari dengan fa'il tersembunyi anta tastaghfiru. Kemudian fi'il madhi asalnya adalah istaghfara dan fi'il mudhari bentuk huwanya adalah yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Selanjutnya arti fi'il amr istaghfir adalah
kamu bermohon ampunlah, atau kamu mohonlah ampunan, atau kamu istighfarlah. Kemudian fi'il amr ini diikuti dengan domir hu menjadi istaghfirhu. Artinya adalah kamu beristighfarlah kepadanya. Hu dalam kalimat ini merepresentasikan Allah Ta'ala. Sehingga maknanya adalah kamu beristighfarlah kepada Allah, atau kamu mohonlah ampunan kepada Allah. Jadi seluruh kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir artinya adalah maka hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan hendaklah kamu beristighfar kepadanya. Atau bisa dimaknai sebagai berikut. Hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Allah Tuhanmu dan hendaklah kamu beristighfar kepadanya atau kepada Allah. Kalimat ini adalah kalimat jawab yang melengkapi harf syarat idza. Secara pemahaman makna atas analisis tata bahasa, kalimat ini adalah sebuah kalimat Allah sebagai konsekuensi yang harus dilakukan umat Islam atas kemenangan yang besar pada Fathu Makkah dengan cara senantiasa memuji Allah dan senantiasa beristighfar atau memohon ampunan kepadanya. Kemudian analisis kita lanjutkan pada kalimat yang kedua, ayat ketiga surat An-Nasr, yaitu innahu kana tawwaba. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah di mana disusun dari dua unsur, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Subjek kalimat ini terdiri dari dua kata, yaitu harf inna dan dhamir hu, innahu. Kemudian predikat kalimat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah kana tawwaba. Selanjutnya kita akan melakukan analisis tata bahasa mulai dengan pembahasan harf inna. Harf inna adalah harf taukid wa nasb, yang artinya adalah harf ini merupakan harf yang berperan memberikan penekanan makna atau taukidin. Dan harf ini selalu diikuti oleh ism mansub atau isim dengan status nasab, atau dikenal dengan istilah harf nasab. Harf inna artinya adalah sesungguhnya. Ini adalah makna penekanan atau taukid. Harf ini diikuti atau ditempel dengan dhamir muttasil hu. Dhamir hu ini berperan sebagai ismu inna atau isim mansub yang mengikuti harf inna. Selanjutnya, innahu artinya adalah sesungguhnya dia. Dia atau hu dalam kalimat ini berperan sebagai subjek kalimat yang tentunya memerlukan penjelasan berupa predikat yang disebut dengan khobar inna. Predikat atau khobar inna dalam kalimat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah, yaitu kana tawwaba. Kalimat ini diawali dengan sebuah fi'il madhi kana. Fi'il madhi kana adalah fi'il yang juga bersifat spesial, seperti halnya ismu idza, di mana fi'il ini atau fi'il kana perannya adalah untuk memberikan pernyataan atau untuk membuat sebuah pernyataan pada sebuah subjek. Selanjutnya, fi'il madhi kana adalah fi'il madhi dengan fa'il tersembunyi huwa, di mana artinya adalah dia adalah atau dia adalah. Makna ini tentunya bertujuan untuk memberikan pernyataan. Fi'il madhi kana disebut juga dengan fi'il madhi naqis atau
fi'il madhi yang maknanya belum lengkap, di mana dia membutuhkan tambahan informasi berupa sebuah predikat, sehingga maknanya menjadi lengkap. Fi'il ini dapat dilengkapi juga dengan fa'il yang nyata berupa subjek ism marfu yang dinamakan ismu kana. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fi'il ini perlu dilengkapi dengan predikat yang disebut dengan khobar kana yang berupa isim mansub. Ismu kana dalam ayat ini diikuti dengan isim mansub tawwaban. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, isim mansub yang mengikuti fi'il kana adalah berperan sebagai khobar kana. Tawwaba artinya adalah penerima tobat. Kemudian kana tawwaba artinya adalah dia adalah penerima taubat. Selanjutnya, secara keseluruhan kalimat innahu kana tawwaba artinya adalah sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Hu di sini adalah menerangkan Allah. Jadi, kalimat innahu kana tawwaba atau sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat itu adalah menerangkan pada zat Allah pada kalimat wastaghfirhu. Bertobatlah engkau kepada Allah. Kalimat ini atau innahu kana tawwaba dinamakan dengan kalimat ta'liliyah, di mana maknanya adalah kalimat yang memberikan penjelasan pada sebuah isim. Kalimat ini konsepnya adalah sama dengan kalimat hal yang sudah dijelaskan tadi pada ayat sebelumnya. Berikut adalah skema atau bagan pembentukan struktur kalimat pada ayat ketiga surat An-Nasr. Silahkan di-pause untuk dapat dipelajari lebih lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita telah selesai melakukan analisis tata bahasa secara komprehensif atau secara terpadu untuk surat An-Nasr. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup dengan memuji Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.